Semua minion bertepuk tangan ke minion tua. Dia disemangati. Semua tampak ceria karena yang lebih tua akan segera digantikan, guys. Gru dengan hidung yang panjang mencium semua minion sampai pada minion yang paling tua, yang aromanya paling berbeda. Lalu dia ditemani menuju hutan. Saat melepaskan semua pakaian, guys, sebelum lanjut, yang sayang ibu bantu like dan subscribe ya. Moga kelak kalian sekeluarga masuk surga ya. Amin. Saat melepaskan semua pakaian, minion tua mulai berbaring dan dia mengembuskan nafas terakhirnya. Warna mata hitamnya sudah memudar. Kupu-kupu mendarat di kepalanya. Giginya mulai jatuh, membentuk minion baru yang masih muda. Dan minion dewasa mulai mengumpulkannya satu persatu. Kemudian mereka mulai membakar minion tua itu sebagai bentuk penghormatan. Semua mata memancarkan semangat, memberikan isyarat bahwa benang merah kehidupan makhluk kuning itu terus berlanjut. Bocil minion yang masih polos hanya bisa menatap dengan kagum. Lalu mereka semua meninggalkan area itu dan memulai kehidupan baru. Kondisi SpongeBob saat ini sedang sangat buruk, guys. Semua sahabatnya merasa sangat terpukul. SpongeBob sedang berjuang melawan penyakitnya dan semua temannya sangat merasa sedih. Nyawanya bahkan nyaris terenggut dan upaya Sandy untuk membangunkannya dengan umur listrik gak berhasil, guys. SpongeBob sempat sadar kan, tapi akhirnya SpongeBob pergi untuk selamanya. Ini sangat menghancurkan hati teman-temannya yang terus menangis. Sementara itu, Patrick hanya bisa terpaku sambil memegang pizza. Semoga yang like dan subscribe selalu sehat dan bahagia dunia dan akhirat ya. Amin. Kota ini memiliki kutukan mengerikan. Siapa saja yang berkelahi akan perlahan menjadi batu-batu, guys. Namun anak tua ini punya kekuatan unik. Darahnya mampu menyembuhkan tubuh yang telah berubah menjadi batu. Saat ini dia sedang menyembuhkan anjingnya yang baru saja berkelahi. Sayangnya dia punya kakak preman yang suka cari masalah dan gak peduli dengan kutukan itu, karena dia yakin adiknya akan selalu ada untuk menyembuhkannya, guys. Guys, sebelum lanjut, bantu like dan subscribe ya. Semoga kelak kalian jadi orang sukses dan kelak masuk surga. Amin. Aga ini masih berharap kakaknya akan menyadari kesalahan dan berubah menjadi orang baik. Namun kakaknya justru semakin brutal, bahkan membiarkan teman-temannya mengambil darah adiknya untuk menyembuhkan diri mereka dari kutukan batu. Adiknya menderita hingga pingsan dan anjing yang setia membantunya. Namun saat dia sadar, dia melihat kakaknya telah membunuh anjingnya dan merusak foto mereka berdua. Ternyata kakaknya benar-benar gak peduli padanya dan hanya memanfaatkan darahnya, guys. Kebencian di hati adiknya telah menumpuk dan akhirnya mengubah tubuhnya menjadi batu juga. Sekarang gak ada lagi nih darah ajaib yang bisa menyembuhkan kutukan itu. SpongeBob dan Sandy telah mengikat janji suci pernikahan. Namun dalam suatu perjalanan, mereka ketemu kucing yang tiba-tiba melintas dan terjadi kecelakaan, guys. Sandy sayangnya nggak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Hal ini membuat SpongeBob merasa sangat sedih dan setiap harinya hanya diisi dengan tangis. Patrick mencoba memberikan hadiah berupa robot Sandy pada SpongeBob kan. Namun sepertinya SpongeBob nggak begitu menerimanya, guys. Dia menginginkan Sandy asli, bukan replika robot Sandy. Tapi robot itu terus berupaya memujuk SpongeBob untuk menerimanya. Suatu ketika SpongeBob hampir mengalami kecelakaan kan. Namun diselamatkan oleh robot Sandy yang akhirnya malah rusak, guys. SpongeBob merasa sangat menyesal telah menghiraukan pengorbanan robot Sandy itu. Oh iya, yang sayang sama ibu, like dan subscribe ya. Makasih. Anak kecil ini kaget banget ketika dia memandang bulan menggunakan teleskop dan di zoom, guys, karena ada sebuah rumah. Dan saat di zoom kembali, ternyata itu adalah kakeknya yang sudah meninggal. Kok bisa ada di bulan ya? Setiap kali pulang sekolah, anak kecil ini sangat antusias memeriksa teleskopnya karena dia ingin melihat kakeknya. Oh iya, sebelum lanjut, jika kamu kangen kakekmu, like dan subscribe ya. Sang kakek tampak kesepian. Anak kecil ini sangat ingin memberikan surat pada kakeknya, tapi nggak nyampe karena jauh di bulan kan. Dia coba memanah ke bulan, tapi gagal, guys. Sampai akhirnya kakeknya menerima paket hadiah yang dikirim menggunakan balon bangun. Ternyata isinya adalah teropong. Sekarang kakeknya jadi bisa melihat cucunya. Meski merindukan satu sama lain dan terpisah jarak, kakek dan cucunya ini selalu saling mencintai. Petugas listrik ini nekat melakukan perbaikan meskipun hujan deras banget, guys, tanpa memperdulikan keselamatannya. Tiba-tiba terdengar suara keras.
Petir tampaknya telah menyambar petugas itu. Dia terjatuh dan tanpa nggak sadar guys. Orang-orang mulai berkumpul di sekitarnya, tapi bukan untuk membantu. Mereka malah sibuk memotret dan merekamnya. Sungguh menyedihkan perilaku orang-orang zaman ini. Oh iya, yang sayang ibu, like dan subscribe ya. Kasihan banget nasibnya Catnap. Jadi begini ceritanya, ada sebuah kompetisi bisbol dan tim Catnap berhasil keluar sebagai pemenang. Catnap seneng banget kan. Namun saat Catnap ingin memberi kabar kepada ibunya, ternyata ibunya nggak ada di kursi penonton. Tiba-tiba terdengar suara ibu Catnap yang sedang mendukung Catnap. Hal ini membuat Catnap merasa kecewa karena ibunya nggak melihat saat Catnap meraih kemenangan. Catnap menjadi sedih dan memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya. Saat pulang dari pertandingan, Catnap menunggu ibunya untuk menjemput kan, namun ibunya malah lewat bersama Catnap dan nggak memperhatikan Catnap. Akhirnya Catnap harus pulang sendirian dan terjebak dalam hujan guys. Kasihan banget ya, ibunya pilih kasih. Oh iya, yang sayang ibu, like dan subscribe. Ada seorang ayah yang berjuang keras hanya agar putrinya bisa melanjutkan pendidikan S2. Namun tanpa sepengetahuan ayahnya, putrinya itu juga berusaha membiayai pendidikannya sendiri dengan menjalankan bisnis online karena merasa kasihan melihat sang ayah yang sudah tua guys. Suatu hari saat dia sedang mempersiapkan pengiriman barang, dia mendengar kabar bahwa ayahnya terjatuh dan terluka. Putrinya sangat sedih. Dia minta ayahnya untuk berhenti bekerja saja. Suatu malam dia menemukan brosur umroh ketika ayahnya sedang tertidur guys, dan esoknya dia memberikan kejutan pada ayahnya bahwa dia telah berhasil menyelesaikan sidang skripsi dan memberikan hadiah umroh kepada ayahnya sebagai tanda terima kasih. Oh iya, yang lain dan subscribe, semoga kelak kalian sekeluarga masuk surga guys, amin. Ada seorang gadis yang diundang ke pernikahan sahabatnya. Di sana, dia bertemu dengan orang tua sahabatnya yang tampak berduka, seakan berada di pemakaman, bukan pernikahan guys. Dia juga mendengar bahwa pernikahan sahabatnya hampir dimulai kan. Namun gadis itu sangat terkejut ketika melihat pengantin yang seharusnya berdiri malah terbaring di peti mati. Ternyata pasangan sahabatnya adalah pria yang sudah meninggal. Gadis itu sangat bingung dan terkejut. Awalnya dia juga berpikir bahwa sahabatnya juga meninggal, hingga akhirnya sahabatnya membuka mata dan menjelaskan segalanya guys. Jadi kejadian tragis ini terjadi ketika pasangan ini sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang hampir menabrak si gadis. Calon suaminya berusaha menyelamatkannya dan mengorbankan hidupnya. Karena cinta mereka begitu besar, gadis ini tetap ingin melangsungkan pernikahan meskipun pasangannya telah tiada. Meski bingung melihat sahabatnya bahagia, dia nggak bisa komentar apa-apa guys. Sedih banget kan? Guys, yuk simak cerita tentang Opi Labert yang sedih ini. Dia merasakan kedinginan dan kehujanan, namun untungnya dia diselamatkan oleh bocil yang baik hati. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi makan, bermain, tidur, dan tumbuh menjadi dewasa. Sayangnya, suatu hari terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Opila harus dipulangkan ke tempat asalnya guys. Sebelum lanjut, kalau kalian pilih surga, like dan subscribe. Kalau pilih neraka, abaikan saja. Sebelum berpisah, sahabatnya memberi boneka dari masa kecil mereka. Dia sangat sedih hingga menangis dan mereka pun berpelukan. Bagaimana pendapatmu jika mereka tetap bersama? Tulis di kolom komen ya.